You've had enough of the money's lasting. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough of the money's lasting. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough. Renan Alvis hapus foto bareng Barito, menuju Persib. Rumor transfer Liga 1 kembali memanas meski belum memasuki jendela transfer. Lantaran pemain asing asal Brasil, Renan Alvis hapus foto bareng Barito. Diketahui, Renan Alvis adalah salah satu pemain yang setia terhadap Barito Putra dan punya kontribusi besar dalam membawa tim bertengger di papan atas Liga 1. Renan Alvis datang di paruh musim Liga 1 2021/2022 dan menyelamatkan Barito Putra dari degradasi. Bek asal Brasil itu kemudian melanjutkan kontrak di musim berikutnya. Meski berposisi sebagai bek, namun di Liga 1 2022/2023, Renan Alvis justru menjadi salah satu top scorer Barito Putra dengan 7 gol. Renan Alvis memiliki keunggulan dalam duel bola udara ketika situasi bola mati. Selain itu, ia juga rajin turun ke depan untuk membantu serangan, khususnya di menit-menit akhir. Tak heran, Renan Alvis menjadi salah satu target buruan tim besar selama bursa transfer. Salah satunya adalah Persib Bandung dan Persija Jakarta. Hanya saja, Barito Putra sudah bergerak cepat memagari Renan Alvis untuk musim 2023/24. Saat ini ia masih menjadi andalan pelatih Rahmat Darmawan. Barito Putra sempat menjadi pemuncak klasemen Liga 1, bahkan menjadi tim yang selalu mencetak gol dari 11 pekan pertama musim ini. Namun, memasuki pekan ke-12 dan 13, Barito mulai melempem. Laskar Antasari kandas di markas PSM Makassar dan PSIS Semarang tanpa bisa mencetak satupun gol. Puncaknya, Renan Alvis menghapus semua foto-foto di Instagram, termasuk foto saat berseragam Barito Putra. Ada apa gerangan? Tepat pada Minggu, tanggal 24 September tahun 2023, Renan Alvis menghapus semua unggahan di Instagramnya. Kemudian, ia mengunggah hanya satu foto ketika berseragam Barito Putra. Dalam caption unggahan itu, Renan Alvis menuliskan rangkaian kata-kata yang seolah menunjukkan kode perpisahan. Segalanya rumit, segala sesuatu keluar dari kuasa saya. Tuhan izinkan dia dengan menangis nyaman. Tuhan yang mengatur segalanya. Tulislah kehidupanmu dengan cinta, dan lukislah jalanmu, tulisnya. Banyak yang menggelar unggahan Renan Alvis ini sebagai kode perpisahan untuk Barito Putra. Namun ada pula yang meyakini bait-bait tersebut hanyalah sebuah lirik lagu. Renan juga menuturkan jika ia akan puasa dari media sosial, dan akun Instagramnya akan dikelola oleh orang lain. Satu hal yang pasti, jika benar Renan Alvis berpotensi hengkang dari Barito Putra di bursa transfer musim ini, maka tim yang paling kegirangan adalah Persib Bandung. Pasalnya, Persib Bandung sudah lama menanyakan Renan Alvis, dan kabarnya siap menebus sisa kontrak pemain asal Brasil itu. Febri Haryadi, antara hengkang atau bertahan di Persib. Nama Febri Haryadi seakan tenggelam dalam 2 musim terakhir. Winger Persib Bandung ini seperti krisis percaya diri sehingga sulit bersaing mendapatkan tempat utama. Musim lalu dalam Liga 1 2021/2022, Febri hanya bermain 19 kali. Ia 8 kali jadi starter dan 11 kali masuk sebagai pemain pengganti dengan total penampilan 849 menit. Ia hanya bisa menyumbangkan 1 gol dan 1 assist dalam semusim. Performanya sangat merosot. Ada apa dengan Febri? Pemain berpunggung 13 ini sempat dibekap cedera hamstring pada awal musim 2022/2023. Sejak cedera tersebut ia kesulitan mencapai lagi top performa.
Bahkan Febri saat ini masih landa cedera hingga melewatkan beberapa pertandingan. Pelatih Persib Bojan Hodak mengakui hal tersebut. Ia menilai Febri harus lebih kompetitif sebab jarang bermain pasca cedera. Febri harus kembali menunjukkan sisi permainan terbaiknya dengan kerja keras di lapangan. Tentu sebagai pelatih, Bojan Hodak hanya akan menurunkan pemain yang sedang dalam performa terbaik. Febri menurut saya adalah pemain yang penting tapi dia harus bisa lebih kompetitif, ungkap Bojan. Memang benar musim ini merupakan musim yang sulit baginya, karena sempat menderita cedera dan juga tidak rutin bermain. Tapi dia perlu lebih bekerja keras dan menunjukkan spiritnya. Saya selalu berharap supaya Febri bisa memperlihatkan performa yang lebih baik lagi, tutur pelatih asal Kroasia tersebut. Bojan tahu kualitas Febri sebagai pemain yang punya kemampuan bisa merepotkan lawan. Itu sudah dibuktikan ketika bermain untuk Timnas Indonesia 2017-2018. Febri jadi sayap langganan Timnas Indonesia. Awal kemunculan Febri di Liga Indonesia 2016, disebut sebagai wonderkid andal dengan skill individu apik ditopang kecepatan di atas rata-rata, jaminan starter di Persib, siapapun pelatihnya. Mulai dari Jajang Nurjaman, Mario Gomez, Miljan Radovic, hingga Robert Rene Alberts. Namun, entah mengapa performanya labil menginjak usia matang. Kedatangan Bojan Hodak di Persib, tak membuat Febri serta-merta menemukan peak performanya. Ia malah kerap dicadangkan selama musim 2022-2023. Terdapat penurunan performa sejak tahun 2019. Berdasarkan statistik, tahun 2017 di bawah arahan pelatih Jajang Nurjaman merupakan debut Febri di Liga. Ia memainkan 21 pertandingan sebagai starter, mencatatkan 1.822 menit bermain, mencetak 4 gol dan 3 assist. Persib finish di posisi 13 klasemen akhir Liga 1 2017. Musim 2018, pemain yang akrab disapa Bow ini banyak disibukkan dengan aktivitas pemanggilan timnas. Mario Gomez, pelatih asal Argentina yang menangani Persib kala itu, hanya memainkan Febri dalam 17 pertandingan. Bow memperoleh 1.328 menit bermain dengan catatan 1 gol dan 3 assist. Baru pada 2019 di bawah arahan pelatih asal Belanda Robert Rene Alberts, Febri bisa lebih maksimal. Barangkali ini menjadi performa terbaik Febri selama berbaju Persib. Pemain kelahiran tanggal 19 Februari tahun 1996 ini memainkan 28 pertandingan, 2.332, mencetak 9 gol dan 8 assist bagi Maung Bandung. Setelah itu, performa Febri kian menurun. Di Liga 1 tahun 2021 sampai tahun 2022 ia bermain 30 kali mencatat 1.925 menit bermain dan 17 kali diganti. Pergantian yang dilakukan entah karena kebutuhan taktikal, atau memang performa Febri yang di luar ekspektasi. Musim tersebut ia mencetak 2 gol dan 2 assist. Kritik tajam mulai dilancarkan. Febri kerap bermain di bawah forma. Beberapa keputusannya di lapangan mengundang tanya dan rasa geram di benak bobotoh. Bojan Hodak saat itu menyadari banyak komentar buruk yang dialamatkan kepada Febri. Bagi Bojan, Febri tidak bisa disebut lagi pemain muda. Febri semestinya sudah punya permainan yang matang di usia mapan. Sejak saya datang bergabung ke tim ini saya selalu melihat komentar buruk mengenai Febri. Febri memiliki kualitas, tapi Febri juga harus tahu bagaimana dirinya bisa memaksimalkan kualitasnya, ungkap Bojan. Sekarang dia sudah masuk ke usia matang dan tidak bisa dikatakan lagi sebagai talenta muda, sebutnya. Febri harus menempatkan dirinya sebagai pemain yang mapan dan mendapat respek dari pemain dari tim lain. Karena kualitasnya, kata Bojan Hodak ketika masih menukangi Persib. Kedatangan Rian Kurnia dan Edo Febriansah sebagai pemain sayap ke Persib membuat persaingan di dalam tim semakin ketat dalam menatap Liga 1 2023-2024. Apakah saatnya Febri meninggalkan zona nyaman di Persib dan hengkang ke klub lain demi mendapatkan kembali rasa percaya dirinya?
Febri diketahui masih terikat kontrak hingga April tahun 2026. Opsi peminjaman bisa saja dilakukan Persib agar sang pemain bisa berkembang untuk dipungut kembali. Gian Zola adalah salah satu pemain yang sering dipinjamkan Persib ketika masih memilikinya. Zola dipinjamkan 2 kali ke Persela Lamongan, dan kini sudah memperkuat Arema FC dengan mapan. Bojan tegas soal masa depan Levi Madinda di Persib Bandung, satu laga bukan jaminan. Kebersamaan Persib Bandung dan Levi Madinda bakal usai. Didatangkan Persib Bandung dengan status pemain pinjaman, Levi Madinda berniat dapat pembaruan kontrak. Persib Bandung dan Levi Madinda akan pisah pada Desember tahun 2023. Jika waktu itu tiba dan tak ada pembicaraan antara Persib, JDT dan agen pemain, maka Levi Madinda dipastikan pergi dari Maung Bandung. Ex-gelandang serang timnas Gabon itu, telah mendapat tempat di hati para bobotoh. Hal ini kemudian jadi pelecut semangat, untuk berikan penampilan menarik pada mereka. Di 7 laganya, Levi Madinda telah cetak 1 gol. Terkait masa depannya di Persib Bandung, Bojan Hodak buka suara. Bagi ex-juru taktik PSM Makassar, performa Levi tak cukup dinilai pada 1 laga saja. Dia menuntut agar Levi lebih konsisten lagi. Kita lihat nanti. Karena ini hanya 1 laga yang bagus, Anda tidak bisa menilai hanya dari 1 laga saja, tegas Bojan Hodak. Namun, Bojan Hodak menuntut agar itu bisa dipertahankan di setiap laga Persib Bandung. Harus melihat seseorang dari konsistensinya untuk bermain bagus di setiap pertandingan. Dan ini alami tentunya, jika dia bermain dengan bagus maka semua pasti ingin dia bertahan, ujar juru taktik Persib Bandung. Bojan Hodak kirim pujian dan kantongi catatan untuk skuad Persib. Pelatih Bojan Hodak melayangkan pujian hingga kantongi catatan usai Persib Bandung meraih kemenangan 1-2 atas Bayangkara FC pada pekan ke-13 Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023. Menurut Bojan Hodak, Persib mengawali pertandingan dengan baik. Hasilnya, Persib sudah membuka keunggulan 0-1 pada menit ke-27 lewat gol David da Silva. Saya pikir kami memulai laga ini dengan baik. Pada 30 menit pertama, kami bermain baik, ucap Bojan Hodak seusai pertandingan. Kendati demikian, Bojan Hodak menyoroti beberapa penyelesaian akhir anak asuhnya yang belum mampu membuahkan hasil. Dia merasa Mark Klok DKK cukup tegang bermain di atas lapangan. Namun sayang kami membuang beberapa peluang kami. Ini tidak bagus hari ini. Pada passing akhir, tutur Bojan Hodak. Saya tidak tahu, mungkin para pemain agak gugup pada laga kali ini, umpan terakhirnya hilang. Setelah mencetak gol, kami sedikit tenang, kata mantan pemain PSM itu. Memasuki babak kedua, Bojan Hodak melakukan sejumlah rotasi. Salah satunya memasukkan Ciro Alvis pada menit ke-77 untuk menggantikan Edo Febriansah. Alhasil, Ciro Alvis menjadi aktor kemenangan 1-2 Persib atas Bayangkara FC. Ciro Alvis mencetak gol pada menit ke-90+5. Di babak kedua, kami melakukan perubahan lagi, dan membawa perbedaan, ujar Bojan Hodak. Ciro masuk, kami tidak bisa mengambil resiko memainkan dia penuh. Tetapi dia sangat berbahaya setiap kali memegang bola, kata Bojan Hodak. Kemenangan atas Bayangkara FC mengantarkan Persib naik ke posisi kelima klasemen dengan perolehan 21 poin. Selanjutnya, Persib akan menjamu Persita di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Jawa Barat, Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023. Dan mungkin menang di menit terakhir sangat bagus untuk semangat dan emosi pemain, kata pelatih berusia 52 tahun tersebut. Saya harap kami melanjutkan performa ini, kata Bojan Hodak. Dia menambahkan, ada satu pemain Bayangkara FC yang menjadi perhatiannya. Dia adalah Krislan Henrique, tetapi kami sedikit terakem dengan bola mati mereka. Nomor 18, Krislan Henrique,
memberikan masalah bagi kami, ujarnya. Finishing touch Persib masih bermasalah. Persib Bandung berhasil mencuri kemenangan 2-1 dari tuan rumah Bayangkara Presisi Indonesia FC pada pekan ke-13 BRI Liga 1 2023/2024. Namun, masalah finishing touch atau penyelesaian akhir Maung Bandung di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023, masih menjadi catatan. Kami memulai pertandingan dengan cukup bagus, kata pelatih Persib Bandung, kata Bojan Hodak. Pada 30 menit awal, kami bermain dengan baik tapi melewatkan banyak peluang, ujarnya. Ini hal yang buruk, penyelesaian akhir dan final pas kami di pertandingan terlihat tidak tenang. Pangeran Biru tampil dengan pressing tinggi mulai menit pertama. Hasilnya, David Da Silva membuka skor keunggulan Persib lewat sundulan pada menit 27. Selang 8 menit, Bayangkara menyamakan angka lewat Matias Mier yang memanfaatkan kemelut di depan gawang Persib. Ketika laga diperkirakan akan berakhir imbang, Ciro Alvis mampu menjadi pembeda usai mencetak gol kemenangan Persib di masa extra time. Kemenangan yang pantas bagi pelatih Persib Bojan Hodak. Timnya memulai pertandingan dengan bagus, pressing tinggi dan menciptakan banyak peluang. Hanya saja, Persib kembali bermasalah dengan finishing touch. Persib Bandung kini memanaskan persaingan papan atas dengan menduduki posisi kelima klasemen. Maung Bandung hanya terpaut satu angka dari Borneo FC Samarinda yang nangkring di posisi kedua klasemen dengan 22 poin. Rans Nusantara FC juga mengoleksi 22 poin. Tapi harus duduk di posisi ketiga klasemen karena kalah selisih gol. Sementara, posisi keempat diisi PSIS Semarang yang mengumpul 21 poin sama seperti Persib Bandung. Madura United FC masih memimpin klasemen dengan 26 poin. Laskar Sape kerap menorehkan 8 kemenangan, 2 hasil imbang dan 2 kekalahan.